Assalamualaikum. Salat itu kan momen paling intim, paling deket kita sama Allah, ya kan? Tapi, pernah kepikiran nggak sih gimana sebetulnya persiapan kita buat pertemuan super penting itu? Nah, kali ini kita akan fokus ngebahas dua adab lahiriah yang kelihatannya sepele, tapi penting banget buat nyempurnain rasa hormat kita, yaitu soal pakaian dan kebersihan mulut. Yuk kita mulai. Coba-coba deh, renungin kalimat ini sebentar. Kalau kita mau ketemu presiden atau raja di dunia ini, persiapannya pasti luar biasa kan? Baju paling bagus, wangi-wangian, semuanya disiapin. Nah, dalam sholat, kita itu berdiri di hadapan penguasa seluruh alam semesta. Ini bukan sekedar pertemuan biasa, ini audiensi agung. Nah, pertaliaan ini nih yang jadi inti dari obrolan kita. Gimana caranya kita nunjukin rasa hormat dan pengagungan yang paling tinggi dalam pertemuan terpenting di hidup kita sehari-hari? Jawabannya itu ada di detil-detil kecil persiapan kita. Oke, kita bakal bedah topik ini dalam 5 bagian ya. Pertama, kita pahami lagi keagungan sholat. Terus kita masuk ke 2 adab fisik, yaitu pakaian dan kebersihan mulut. Lalu kita sambungin keduanya jadi satu konsep utuh. Dan di akhir, kita lihat ganjaran super keren yang udah menanti. Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Seperti yang tadi udah disinggung, kalau buat ketemu orang penting di dunia aja kita bisa begitu detail nyiapin diri, maka persiapan buat ketemu Allah, Sang Pencipta kita, sudah seharusnya jauh lebih utama dan lebih khusyuk. Nah, ini dia salah satu kesalahan paling umum yang sering banget kita lakuin. Sholat buru-buru, kayak lagi dikejar setoran, yang penting selesai. Padahal sikap kayak gitu tuh bertolak belakang banget sama adab dan rasa hormat yang seharusnya kita tunjukkan pas lagi audiensi langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke adab fisik yang pertama dan paling kelihatan, pakaian. Gimana cara kita berpakaian itu jadi cerminan langsung dari seberapa besar penghormatan kita pas lagi ibadah. Jadi poin utamanya di sini, nutupin aurat itu bukan cuma sekadar syarat biar sholatnya sah, tapi itu adalah cara kita buat meninggikan rasa hormat kita kepada Allah. Ini pondasinya. Di sini kita bisa lihat rangkuman simpelnya soal batasan aurat. Untuk laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Kalau untuk perempuan, seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ada catatan penting nih, hindari pakaian ketat ya. Salah satu kesalahan yang sering banget kejadian, terutama buat laki-laki, adalah pas sujud, bajunya keangkat sampai punggung bawahnya kelihatan. Itu bahaya loh, bisa ngurangin pahala, bahkan bisa bikin sholatnya batal. Hati-hati ya. Oke, selanjutnya kita pindah ke adab fisik yang kedua. Sesuatu yang sering banget kita anggap remeh, padahal dampaknya besar. Menjaga kebersihan mulut dan kesegaran napas kita pas menghadap Allah. Ini dia alasannya kenapa ini penting. Kebersihan mulut itu bukan cuma urusan pribadi loh. Kalau kita sholat berjamaah, napas yang kurang sedap itu bisa banget ganggu kehusyukan orang di kanan kiri kita. Dan lebih dari itu, ada hadis yang nyebutin kalau bau yang gak sedap itu juga bisa ganggu para malaikat. Ada 2 langkah praktis yang bisa langsung kita terapin. Pertama, sesuai hadis, jangan makan makanan yang baunya nyengat kayak bawang atau jengkol sebelum ke masjid. Kedua, amalin sunnah yang sangat dianjurkan, pakai siwak atau sikat gigi sebelum sholat. Nabi bahkan sampai bilang, kalau aja nggak memberatkan umatnya, pasti bakal beliau perintahkan ini sebelum tiap sholat. Saking pentingnya. Baik, kita sampai di bagian keempat. Nah, disinilah kita akan menyatukan kedua adab tadi. Pakaian yang sopan dan mulut yang bersih. Sebagai satu ekspresi penghormatan yang utuh. Jadi gini, pakaian yang sopan dan mulut yang bersih itu bukan 2 aturan yang terpisah. Keduanya itu satu paket adab. Pakaian yang layak itu cara kita hormat dari luar, nutupin aurat kita. Nah, mulut yang bersih itu cara kita hormat dari dalam keluar, mastiin nggak ada hal yang mengganggu dari diri kita. Ini tuh cerminan dari kesiapan total kita buat memuliakan audiensi agung dengan Allah. Kalau adab lahiriahnya udah sempurna, ini kan jadi pondasi ya. Nah, setelah pondasinya kuat, yuk kita lihat gimana cara melengkapinya dengan amalan sunnah yang bisa datengin ganjaran paling tinggi dari Allah. Coba perhatiin angka ini, 12. Angka ini tuh kayak kunci buat ngebuka salah satu ganjaran paling dahsyat yang bisa kita dapetin setiap hari. Apaan tuh? Ini dia 12 rakaat sholat sunnah rawatib yang selalu dijaga sama Rasulullah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum dan 2 sesudah duhur, 2 sesudah maghrib, dan 2 lagi sesudah isya.
Amalan-amalan inilah yang nyempurnain ibadah wajib kita dan bikin kita makin dekat sama Allah. Dan ini dia janjinya dari Nabi. Coba bayangin, cuma dengan beberapa menit tambahan setiap hari, dengan konsisten jaga adab dan amalan sunnah ini, Allah janjiin sebuah istana di surga. Wow, ganjaran yang gak ternilai untuk usaha yang sebetulnya sangat mungkin kita lakukan. Pertanyaannya sekarang buat kita semua buat jadi bahan renungan. Setelah pakaian dan mulut, kira-kira adab kecil apa lagi ya yang bisa kita perbaiki terus-menerus? Karena setiap perbaikan, sekecil apapun itu, adalah langkah kita buat menjadikan setiap sholat sebagai pertemuan terbaik dengan Sang Pencipta.